ورحمة الله وبركاته. سبحان الله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم وزد على هذا النبي الكريم، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمد لله وشكر لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuja dan memuji Allah atas nikmat karunia, taufik, hidayah, inayah yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadirkan untuk kita di dalam hidup ini, yang merupakan bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala terkhusus bagi orang-orang yang beriman. Syukur yang insyaallah menghantarkan kita mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat yang berjuang membela agama Allah, berjuang menegakkan kalimat Allah, kalimat tauhid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi orang-orang yang kelak memiliki kedekatan, kedudukan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita bukan keluarga Nabi, bukan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan kita semua insyaallah, berjumpa, bertemu dan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, kita akan kembali mengkaji beberapa hadis yang termaktub di dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang keutamaan zikrullah, ya, berzikir
mengingat Allah Subhanahu wa taala qiyaman wa qu'udan, baik dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan selalu membasahi lisan-lisan kita dengan zikrullah agar kita senantiasa terkoneksi, terhubung ya qalbu kita dengan Rabbul Alamin, Rabbnya, qalbu kita, hati kita, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita sudah membahas tentang doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa minta perlindungan kepada Allah dari azab jahannam, azab kubur, kemudian fitnah kehidupan dan kematian, serta agar terhindar dari fitnah Dajjal. Pagi hari ini kita akan membahas hadis tentang keutamaan halaqatul zikri, ya, keutamaan majlis zikir atau majlis ilmu. Di mana di majlis tersebut hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah di majlis ilmu dan meningkatkan pengetahuan akan agama Allah Subhanahu wa taala di majlis ilmu. Dan di majlis ilmu kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu kita dikondisikan di majlis ilmu kita menyebut nama Allah, menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika memulai majlis pun kita belum membahas apapun, baik ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang kita sebut adalah Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Itu merupakan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak lupa mengingat dan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca selawat. Ini juga merupakan bagian daripada zikrullah. Walaupun kita menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagian dari zikrullah. Karena antara Nabi bersama Allah Subhanahu wa taala dalam penyebutan selalu digandengkan satu paket. Bahkan dalam syahadat pun tidak sempurna syahadat, ya, syahadat tauhid kalau tidak dibarengi dengan syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini yang disebut dengan syahadat tauhid. Apakah sempurna syahadat seseorang? Dia hanya membaca syahadat tauhid tapi tidak mengimani syahadat Rasul? Tidak. Kemudian dilanjutkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika kita menyebut nama Nabi itu bagian dari zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada keutamaan majlis ilmu atau majlis zikir. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, inna lillahi malaikatan sayyaratan fudala yatatabba'una majalis az-zikri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat, yang mana malaikat-malaikat ini tugasnya berkeliling, yatufun,
Mereka berkeliling. Ya. Katakanlah patroli, ya. Dia berkeliling. Malaikat-malaikat mulia. Yatatabba'una majalis az-zikr. Apa yang dipantau, yang diawasi, yang dicari oleh malaikat ini halaqah majelis zikir. Ini disebut majelis zikir nih, majelis ilmu. Inilah yang kemudian dicari, ya, oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik majelis zikir itu di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ataupun di tempat-tempat lain yang mana ada perkumpulan, ada kelompok, ya, ada perkumpulan manusia di mana mereka berkumpul, tujuannya adalah zikrullah, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat membersamai mereka, menemani dan berkumpul bersama manusia-manusia di majelis zikir tersebut. Ini sudah jelas secara gamblang disampaikan oleh As-Sadiqul Masduq, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti di majelis kita ini ada malaikat atau tidak? Ada. Ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun, apabila malaikat ini menjumpai dan menemukan ada sebuah majlis di mana di majlis itu tidak lain dan tidak bukan yang mereka niatkan, yang mereka lakukan adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qa'adu ma'ahum, maka malaikat-malaikat itu duduk bersama mereka. Malaikat-malaikat hadir dan menjadi bagian dari mustami', yang ikut mendengarkan majelis yang dibicarakan, yang disampaikan di majelis zikir. Jadi ada malaikat-malaikat yang mendengar. Ya. Berarti di sini ada malaikat atau tidak? Ada. Mereka tahu nggak kalau kita lagi omongin mereka, bicarain mereka? Ya tahu. Ya. Mereka tahu. Nah, karena itu kemudian ini kalau kita pahami, di majelis zikir itu ada malaikat-malaikat yang menemani. Qa'adu ma'ahum, duduk bersama mereka. Bayangkan kalau di samping kita ada malaikat, kemudian tidak ada yang keluar dari lisan kita melainkan zikir dan doa, dan diaminkan oleh malaikat. Kira-kira diijabah tidak? Diijabah tidak? Makanya kemudian di majelis zikir itu minimal sekali, ya, dengarkan. Kemudian kalau seandainya kita harus bicara, seperlunya kepentingan dan semuanya bernilai doa. Bahkan doa untuk diri sendiri, doa untuk sesama jamaah majelis zikir. Kemudian diaminkan oleh malaikat. Kita kan sering tegur sapa di majelis itu. Bahkan sering tanya kabar, betul nggak? Sering tanya kabar, kemudian bagaimana? Sudah saling mendoakan. Bisa dibayangkan kalau seandainya doa itu kita ucapkan untuk diri kita dan untuk keluarga, atau kita mendapatkan doa, ucapan kebaikan dari kanan kiri kita, dari sahabat kita, kemudian di situ ada malaikat yang mengaminkan, semoga Allah kabulkan. Kira-kira dikabul atau tidak? Kabul. Itu kemudian jamaah sekalian yang Allah muliakan. Ada doa-doa keberkahan yang kita dapatkan di masjid, ya, di majelis-majelis zikir, yang kemudian kita pulang ke rumah itu mungkin kita tidak membawa apa-apa,
dari perkara-perkara yang terlihat zahir, ya. Tapi yang kita bawa adalah doa-doanya malaikat, keberkahan-keberkahan. Makanya kalau kemudian kita ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup, jangan jauh-jauh dari majelis zikir. Ya, itu ikhtiar langitnya, Pak. Ya, belum tentu apa yang kita usahakan, yang kita upayakan lewat ilmu, pengetahuan kita, lewat usaha tenaga kita, ikhtiar kita, kita keluar rumah mencari rezeki, tapi kita tidak pernah hadir, tidak pernah datang di majelis-majelis kebaikan, majelis-majelis zikir, dan tidak mendapatkan untayan-untayan doa dari amin-aminnya malaikat itu. Lalu bagaimana kita mendapatkan keberkahan? Ya. Jadi ini kita mendapatkan pemahaman bahwa ketika Nabi menyampaikan qa'adu ma'ahum, malaikat duduk bersama mereka. Ya. Ada keberkahan di situ. Wa haffa ba'duhum ba'dha bi ajnihatihim. Dan satu malaikat dengan malaikat yang lainnya mengepakkan sayapnya menaungi mereka-mereka yang ada di majelis itu. Kita ini di bawah naungan masjid, ya, di bawah naungan masjid. Ada bangunan yang bersifat zahir yang menutupi kita dari teriknya matahari ataupun hujan. Ya. Tapi ada yang bersifat batin, non materi, kita enggak lihat. Ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menaungi kita dengan sayap-sayapnya. Wa haffa ba'duhum ba'dha bi ajnihatihim hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya. Sehingga orang-orang yang ada di majelis itu dinaungi oleh sayap-sayapnya malaikat dari majelisnya sampai ke langit dunia. Maksudnya begitu besarnya sayap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini juga kemudian menguatkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat pertama tentang sifat malaikat, sifat secara fisiknya. Ya, malaikat Allah ciptakan dari nur, dari cahaya. Allah ciptakan manusia dari tanah, Allah ciptakan bangsa jin dari api. Ini materialnya. Ya. Dari material ini Allah ciptakan fisik. Ya. Fisik malaikat bentuknya. Di antara mereka ada yang memiliki sayap terbang. Ya. Allah sebutkan dalam surat Fatir, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh ja'ilil malaika rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Dia Allah yang mengadakan, yang menciptakan malaikat-malaikat dan memilih mereka sebagai utusan-utusan Allah. Malaikat-malaikat sebagai utusan Allah. Yang mana sifatnya uli ajnihati mathna wa thulatha wa ruba'. Di antara malaikat itu ada yang memiliki sayap. Ada yang sayapnya 2. Kemudian ada yang 3. Ada yang 4. Kemudian Allah memberikan keutamaan-keutamaan terhadap makhluk yang Dia kehendaki. Jadi ini ayat menjelaskan tentang malaikat-malaikat memiliki
sayap. Kalau seandainya satu sayapnya ya dia kepakkan, satu kali kepakan itu maka akan menutupi masyrik dan maghrib. Dan malaikat-malaikat inilah yang menaungi para hamba-hamba Allah yang berada di majelis ilmu. Fa idza tafarraqu, dan apabila para hamba-hamba Allah yang ada di majelis itu mereka keluar dari majelis tersebut dan mereka terpisah pulang ke tempat mereka masing-masing, pulang ke rumah, meninggalkan majelis zikir, haraju wa sa'idu ila sama. Malaikat ini kemudian naik ke langit. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyampaikan berita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang majlis zikir yang mereka hadiri. Ya. Jadi malaikatnya laporan kepada Allah. Dan malaikat tahu semua yang hadir di majlis itu. Dilaporin namanya oleh Allah. Karena itu kemudian jemaah jangan absen hadir di majelis zikir, majelis ilmu. Di pekan ini hadir, kemudian datang malaikat di pekan berikutnya, nengok, lihat mana Pak ini ya, kok nggak ada ya? Ya, absen. Nah disampaikan kepada Allah, ya Rabb, pekan lalu hadir dari kajian, nggak tahu pekan ini dia nggak hadir. Ya. Jadi ada daftar hadir para jamaah. Di sini ada nggak? Kita lihat ada yang iterin tuh. Malaikat juga mencatat di absen satu persatu. Masya Allah. Ternyata di buku kehadirannya Alhamdulillah datang hadir. Tapi di bangku keberapa duduknya? Bangku depan atau bangku belakang? Paling belakang. Kan seperti di kelas kan, ada yang duduk di bagian depan, ada yang tengah, ada yang belakang. Yang belakang kadang ustaznya yang lihat mana ada orangnya. Jadi dicatat nama-nama orang yang hadir di majelis zikir oleh malaikat-malaikat Allah. Mereka bawa tuh catatan, dilaporin kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yas'aluhumullahu azza wa jalla, dan ditanya oleh Allah. Malaikat-malaikat itu ditanya. Allah bertanya, bukan tidak tahu. Ya. Ilmunya Allah meliputi segenap alam jagat raya ciptaan Allah. Jangankan makhluk, yang katakanlah kita ini makhluk yang lebih besar dari makhluk-makhluk yang lain. Dari makhluk melata yang lain diketahui oleh Allah. Ya. Kalau ada semut sekarang nih berjalan di bawah karpet ini, dia berjalan tuh. Allah tahu tidak? Allah tahu. Allah tahu. Apalagi kita yang nampak kelihatan seperti ini, Allah tahu. Allah bertanya bukan tidak tahu. Fa yas'aluhum, maka malaikat-malaikat ini ditanya oleh Allah. Wa huwa alam, sedangkan dia Allah Maha mengetahui. Min aina ji'tum? Kalian habis dari mana? Itu pertanyaan Allah disampaikan oleh Nabi. Min aina ji'tum? Kalian datang dari mana? Allah tahu tidak? Tahu. Ya. Lalu kenapa Allah bertanya? Ya, menjadi taukid agar dikabarkan kepada kita. Ya. Min aina ji'tum? Kalian habis dari mana? Datang dari mana? Fayaqulun, kemudian malaikat-malaikat ini berkata, ji'na min 'indi 'ibadin laka fil ardh. Kami datang dari sisi hambamu yang ada di bumi. Dia cerita malaikat ini. Kami setelah ini, ya, kami baru datang dari bumimu ya Allah. Dari sisi hamba-hambamu
yang ada di bumi. Apa yang mereka lakukan? Yusabbihunaka. Mereka hambamu tersebut membasahi lisan mereka dengan tasbih. Subhanallah. Tasbih tidak? Tasbih. Mereka bertasbih memujimu ya Allah. Wa yukabbirunaka, dan mereka mengagungkanmu. Ya, mengagungkan engkau ya Allah. Wa yuhallilunaka, dan mereka membaca kalimat ikhlas, kalimat yang paling baik. Apa itu? La ilaha illallah. Mereka membaca kalimat-kalimat itu. Itu disebut dengan kalimat tahlil. Ya, menggunakan ha, tahlil. Itu kalimat la ilaha illallah yang juga disebut dengan kalimat al-ikhlas. Mereka bertahlil ya Rabb. Wa yahmadunaka, dan mereka membaca tahmid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu tahlil. La ilaha Allahu akbar. Sempurna tuh. Makanya di sebagian majelis saya awali ini dengan tasbih, kemudian tahmid, takbir, dan tahlil. Ada tuh. Tasbih, subhanallah. Ya, kemudian tahmid, walhamdulillah. Tahlil, wala ilaha illallah. Takbir, Allahu akbar. Dilaporin sama Allah. Ya Rabb, di majelis itu mereka bertasbih ya Allah. Kita baca itu tasbih. Dan mereka bertahlil, ada tahlil. Dan mereka bertahmid, memujimu ya Allah. Terakhir kita, Wallahu akbar, dan mereka bertakbir, membesarkanmu, memujimu, mengagungkanmu ya Allah. Terus setelah itu apa? Wa yas'alunaka, dan mereka juga minta kepadamu. Setelah itu kan kita membaca tasbih, tahmid, selawat, kemudian ada doa-doa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan syukur kita Allah tambah nikmat. Itu doa tidak? Ini disebut dengan doaul mas'alah. Doa meminta kepada Allah. Kita minta ditambah nikmat oleh Allah, terutama nikmat-nikmat batin. Ya, setelah Allah sempurnakan nikmat-nikmat zahir, rezeki, ya, Allah mudahkan segala urusan, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh, keturunan-keturunan yang saleh-saleh, zahir, batin diberikan keistiqamahan dalam ketaatan kepada Allah, dikuatkan iman Islam, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wa yas'alunaka, mereka meminta. Kita setiap kajian kan awali dengan itu. Betul kan? Dan kita membaca selawat, baca selawat kepada Nabi. Ya, ada untayan-untayan doa dan harapan, semoga selawat salam ini menghantarkan kita mendapatkan syafaat. Setiap kita membuka majelis, kita doa minta sama Allah. Itu dilaporin oleh malaikat. Wa yas'alunaka, setelah mereka memujimu, bertasbih, bertahlil, bertakbir, bertahmid, mereka meminta kepadamu ya Allah. Makanya kemudian banyak-banyak doa di majelis itu. Ya. Wa yas'alunaka, mereka meminta kepadamu. Qala, Allah bertanya. Bukan Allah tidak tahu, Allah tanya. Wa madza yas'aluni, apa yang mereka minta kepadaku? Apa permohonannya? Apa harapan mereka, orang-orang yang di majelis zikir itu? Ya. Allah bertanya seperti itu kepada malaikat. Allah tahu tidak apa yang kita inginkan? Allah tahu. Tapi ini sebagai taukid, menguatkan
Ya. Agar diceritakan, disampaikan kepada kita lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka meminta kepadamu ya Allah, yas'alunaka jannataka. Mereka minta adalah surgamu ya Allah. Ya. Setiap kita buka majlis memuji Allah dan kita minta dimudahkan oleh Allah, ya, masuk ke dalam surga-surga yang Allah siapkan. Membaca selawat kepada Nabi, minta diselamatkan, mendapatkan syafaat Nabi, masuk surga tanpa hisab wala azab. Allah tahu permohonan kita itu. Wa madza yas'aluni, apa yang mereka minta kepadaku? Qalu, malaikat lapor sama Allah. Mereka minta surgamu ya Allah. Qala, Allah bertanya, wa hal ra'au jannati? Mereka minta surga, apakah memang mereka pernah lihat itu surga? Ya. Apakah mereka pernah lihat? Karena biasanya kita kalau minta sesuatu karena pernah dengar ceritanya dan pernah lihat. Seperti anak kita tuh. Kita bawa anak kita ke pasar atau ke tempat perbelanjaan. Kemudian dia minta sesuatu. Kenapa dia minta? Karena pernah lihat iklannya. Betul nggak? Dia pernah lihat iklannya, kemakan iklan. Dia pernah lihat ada temannya yang punya seperti apa yang dia lihat. Dia pernah lihat ada temannya punya. Akhirnya dia minta. Biasanya kita mau minta sesuatu tuh kalau pernah lihat, tahu dan pernah dengar beritanya. Minimal itu. Wal ra'au jannati, apakah mereka pernah lihat surgaku sehingga mereka minta? Qalu la ay rabbi. Tidak ya Allah. Mereka belum pernah lihat surgamu. Kita udah pernah lihat surga belum? Bayangin? Iya, bayangin ya surga kayak gimana. Kan udah kita bahas di sini. Surga Allah Subhanahu wa taala. Yang surga disebutkan oleh Nabi, ma la ainun ra'at wa la udhunun sam'at wa la yakhtaru bi bali ahad. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahwa kalau ada orang cerita bahwa surga begini, melebihi dari itu. Dan tidak terbayang oleh pikiran kita. Kalau kita membayangkan surga itu kayaknya begini, bangunannya tinggi, megah, bercahaya, sungai-sungai yang mengalir. Allah gambarkan dalam Al-Quran, iya seperti itu. Tapi bayangan kita tidak sampai kepada hakikat surga yang begitu mulia. Ya. Jadi kalau kita bayangin, bayangan kita ini nggak nyampe. Saking mulianya, nikmatnya, agungnya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahal ra'au jannati, memang mereka pernah lihat surga itu sehingga minta. Tidak ya Allah, kata malaikat. Qala fa kaifa law ra'a jannati. Kata Allah begini. Mereka belum lihat saja sudah minta. Bagaimana seandainya kalau mereka lihat hakikat surga itu, mereka pasti betul-betul menginginkan surga itu. Oh, kita belum lihat aja mau. Karena dapat berita, dapat kabar. Siapa yang menceritakan? Dari mana kabarnya? Al-Quranul Karim. Dari mana kabarnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman tidak? Beriman. Percaya tidak? Percaya. Padahal kita belum lihat. Tidak pernah kita lihat oleh mata. Kata Allah, lalu bagaimana seandainya mereka lihat surga itu? Mereka tahu, bukan hanya ilmu sampai kepada mereka, tapi pengetahuan mereka adalah ra'yal ain, mereka lihat oleh mata mereka. Bagaimana mereka akan lebih meminta. Mungkin kalau sekarang kita berdoa itu tidak seperti merengek. Kalau seandainya kita lihat itu surga, mungkin merengek kita sama Allah. Ya Allah kasih, ya Allah minta, ya Allah. Saking apa? Karena begitu mulianya, begitu indahnya, sempurna kenikmatan surga.
Kata Allah, bagaimana seandainya kalau bisa mereka melihat tuh surga? Kemudian qalu, malaikat kemudian berkata, wa yastajirunaka ya Rabb, dan mereka meminta sesuatu hal yang lain ya Allah. Apa itu? Mereka minta kepadamu agar engkau hindarkan mereka dari siksa neraka. Di majelis-majelis zikir, dua hal yang selalu kita minta kepada Allah. Minta redanya Allah, yaitu masuk surga, dan minta selalu dihindarkan, dijauhi oleh Allah dari azab neraka. Itu yang selalu kita minta. Ya. Dua hal ibarat sayap burung. Dua hal ini selalu ada dalam harapan-harapan kita. Bukan hanya masuk surga. Karena ada orang yang masuk surga setelah transit dulu di neraka Allah. Allahu a'lam berapa lama di transit. Ya. Dia mampir di situ. Na'udzubillah. Maka jangan minta, ya. Mintalah kepada Allah agar kita langsung, bahasanya bablas, ya, tanpa mampir, tanpa transit, tanpa ada kendala, langsung masuk surga. Ya Allah. Dan nanti kita lihat neraka itu lewat nikmat Allah saja. Karena ada orang yang diberikan nikmat oleh Allah dengan melihat neraka, bukan masuk ke dalam neraka. Bagaimana ceritanya? Ya, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Alal araiki yanzurun. Di atas dipan-dipan mereka di surga itu mereka memandang-mandang, mereka melihat-lihat. Mana yanzuru itu banyak. Pertama, mereka yanzuruna ila rabbihim, mereka melihat wajah Allah. Dengan melihat wajah Allah bertambah kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga. Alal araiki yanzurun, mereka melihat. Apa yang mereka lihat? Mereka melihat bagaimana penduduk-penduduk neraka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang yang merasakan bahagia karena diselamatkan oleh Allah. Bertambah syukur penghuni surga. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allah yang menyelamatkan dari siksa neraka. Alal araiki yanzurun, di atas dipan-dipan itu mereka melihat, memandang-mandang. Apa yang mereka pandang, apa yang mereka lihat, semua nikmat-nikmat karunia Allah. Jadi mintalah kepada Allah, Allah bebaskan dari neraka. Wa mimma yastajiruni, Allah bertanya kepada malaikat, lalu mereka minta dihindarkan dari apa? Dijauhkan dari apa? Qalu min narika ya Rabb. Mereka minta agar engkau hindarkan mereka dari azab neraka-Mu ya Allah. Qala, Allah bertanya, wa hal ra'au nari? Apakah mereka pernah lihat neraka? Ya, sehingga mereka takut, minta perlindungan agar dihindarkan dari neraka, jangan sampai masuk neraka. Apakah mereka pernah lihat emang azabnya? Dahsyatnya, mengerikannya neraka. Qalu, malaikat berkata, la ya Rabb, tidak wahai Allah. Mereka belum pernah melihat neraka. Qala fa kaifa ra'au nari. Allah kemudian mengatakan, bagaimana seandainya kalau mereka melihat neraka itu? Kalau Allah nampakkan azab neraka, bagaimana kira-kira Pak? Hah? Kalau Allah nampakkan azab neraka, Allah, nggak ada yang mau minum Mbak, nggak ada yang mau makan, ya, nggak enak makan, nggak enak minum, nggak bisa tidur, ya, kita nggak nikmati kenikmatan-kenikmatan dunia. Kalau seandainya Allah nampakkan itu neraka,
Kalau Allah nampakkan akan azab neraka, dahsyatnya siksaan di dalam api neraka, ada yang berani berbuat maksiat? Ada yang berani? Enggak ada yang berani. Hatta walaupun nyolek semut, nyakiti semut, enggak ada yang berani kalau mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua masih terhijab, masih tertutup. Agar Allah tahu, Allah Maha tahu. Siapa di antara kita yang benar-benar mengharapkan surga Allah, yang betul-betul takut dari azab neraka? Dari mana kita tahu? Dari apa yang kita lakukan. Ada orang-orang yang rindu dengan surganya Allah. Bagaimana bentuk rindunya? Tidak henti-hentinya dia melakukan kebaikan. Dia istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Dia berlelah-lelah, dia bersusah payah. Tidak apa hari-hari. Hari ini kita berlelah-lelah, bersusah-susah untuk mendapatkan surga. Enggak apa-apa. Kita lelah hari ini agar kita terhindar dari azab. Hanya kata Allah bertanya kepada malaikat. Mereka getol minta dihindarkan dari neraka. Apakah mereka pernah lihat azab neraka? La ya Allah. Mereka belum lihat. Fakaifa la ra'au anari. Bagaimana seandainya kalau mereka melihat akan azab neraka itu, mereka akan lebih takut lagi. Ya. Sama dengan surga. Kalau surga nikmatnya tidak pernah kita lihat. Tidak pernah kita bayangkan. Begitu juga dengan neraka Allah. Belum pernah kita lihat neraka Allah. Kemudian enggak mampu kita bayangkan. Mungkin sebegini dahsyatnya, lebih dari itu. Ya. Ada disebutkan di dalam surat Ibrahim. Ada orang yang azabnya itu pakaiannya dari aspal. Kok pakaiannya dari aspal? Maksudnya bahwa tubuh mereka nanti akan tertutupi oleh cairan-cairan yang hitam dan sangat panas. Pakaian itu kan melekat, Pak. Ini pakaian melekat, nempel dengan tubuh kita. Dan nanti di akhirat ada orang yang tubuhnya itu enggak kelihatan. Ya, tertutupi oleh apa? Oleh cairan yang sangat panas. Nempel. Coba sekarang Bapak ambil itu botol dari plastik. Kalau berani. Siapa tahu ada yang mau coba-coba. Coba-coba dulu. Kuat atau tidak. Ambil itu botol plastik. Kemudian bakar, Pak. Meleleh enggak tuh botol? Meleleh. Lelehannya itu. Ada yang berani coba kemudian tetesin ke tangan? Ada yang berani? Nempel enggak itu? Nempel, Pak. Tuh ambil selang yang dari plastik tuh. Coba bakar tuh selang. Meleleh kan? Meleleh. Coba lelehannya itu coba tempel di tangan. Ada yang berani? Nempel dia. Ada nanti orang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cairan yang sangat panas nempel di tubuhnya. Enggak kelihatan kulit-kulitnya, tubuhnya ditutup oleh cairan itu. Seperti apa azabnya? Seperti apa sakitnya? Apakah seperti ditetesin ya cairan itu? Tidak, lebih dari itu. Makanya Allah bertanya, apakah mereka pernah lihat azab neraka itu sehingga mereka minta dilindungi dari azab neraka? Kata malaikat, lah, kita memang belum pernah lihat. Tapi beriman tidak? Yakin tidak? Yakin, beriman kita. Na'udzubillah, jangan sampai hanya sebatas iman. Sebatas iman itu, iya, tahu ada neraka, tapi amalan kita, perbuatan kita, semasa hidup, perbuatan ahlun nar. Perbuatan yang mengantarkan kita masuk ke dalam neraka. Ini iman yang hanya sekedar keluar dari lisan, tidak masuk ke dalam kalbu. Begitu juga ada orang yang beriman dengan surga, beriman dengan naimul jannah, nikmat-nikmatnya. Tapi ternyata amalannya bukan amalan ahlul jannah. Dia jauh dari ibadah kepada Allah. Jauh dari kebaikan-kebaikan.
Lalu bagaimana kita membuktikan bahwa kita cinta dan berharap surga Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita berdoa, ini karena ada malaikat yang mengaminkan doa kita jemaah. Kita berdoa meminta kepada Allah. Kalau hari ini di pagi hari ini kita bicara tentang surga yang belum kita lihat, masih dalam konteks cerita-cerita, kita minta kepada Allah nanti masuk surga. Dan kita mengatakan, oh ini ternyata surga. Baru kita cerita tentang dunia kita. Oh dulu kita pernah hadir di majelis ini. Kita bicara tentang apa? Tentang surga. Hari ini udah benar ada surga. Ya. Amin. Dikabulkan oleh Allah. Yang hadir semuanya insya Allah. Kita semua, keluarga kita, anak cucu masuk surga bersama-sama. Amin. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya berbondong-bondong. Bersama siapa? Bersama ayah, kakek, buyut mereka. Dan pasangan-pasangan mereka, suami istri masuk surga dan anak keturunan mereka. Anak berapa, cucu berapa, semuanya absen nanti di surga. Enggak ada yang tidak hadir. Semuanya masuk surga. Kira-kira senang tidak, Pak? Wallah, pasti bahagia. Ya, bahagia. Jangankan di surga kita ngumpul. Setahun sekali ngumpul sama anak cucu, senang tidak, Pak? Alhamdulillah, anak yang di sana, di Jawa, yang di Sumatera, ya, di tempat-tempat lain, kemudian setahun sekali datang ngumpul, senang, bahagia, ceria itu orang tua, senang itu kakek. Betul tidak? Tapi seminggu lagi nangis, sedih. Betul enggak? Sedih. Kenapa? Pulang. Yang ke Sumatera balik ke Sumatera, yang ke Jawa balik ke Jawa. Ya, yang ke NTB dari kampung saya balik ke NTB, dia tinggal sendirian di rumahnya sama istri, nangis berdua peluk-pelukan. Ya. Kemarin masih ada cucu di sini ya, ramai. Sekarang sepi. Tapi kalau di surga ngumpul bareng, enggak ada lagi sedih, Pak. Bahagia selama-lamanya. Senang selama-lamanya. Alhamdulillah ngumpul bersama anak cucu. Nah, inilah harapan kita, doa kita dan cita-cita tertinggi. Ya. Bersusah-susah, susah, Pak. Bersusah-susah, berlelah-lelah, bermujahadah. Sebagaimana waktu kita baru menikah, baru punya anak satu, punya anak dua. Oh, itu dah bagaimana kita berusaha. Kita berikhtiar, berlelah-lelah untuk apa? Ini biar nanti sekolah di sini, biar ada yang kita sisihkan, biar ada ini. Oh, cita-cita kita, harapan kita, usaha kita untuk keturunan. Ya, lebih berlelah-lelah lagi untuk nikmat abadi selamanya. Kumpul bahagia, senang di surga. Insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Fa kaifa law ra'au nari? Kata Allah kepada malaikat, bagaimana seandainya mereka melihat neraka? Pastilah manusia akan lebih takut. Ya. Akan terus meminta kepada Allah agar Allah hindarkan dari azab neraka. Qalu, malaikat juga berkata, lapor lagi malaikat. Ya Allah, setelah mereka minta surga dan minta dihindarkan dari neraka, ada lagi yang mereka minta kepadamu. Qalu, mereka lapor, wa yastaghfirunaka, mereka minta ampun ya Allah. Di majlis itu mereka sadar, mereka mengakui dosa-dosa mereka, minta ampun kepadamu. Itulah permintaan mereka. Fayaqul, maka Allah langsung mengatakan, qad ghafartu lahum, sungguh aku ampuni dosa-dosa mereka. Jadi majlis zikir adalah majlis di mana Allah melebur dosa-dosa kita. Ya. Buktinya mana? Dalilnya mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha.
Apabila engkau punya dosa, punya kesalahan, khilaf, tergelincir melakukan maksiat, segera lakukan kebaikan. Kebaikan itu sebagai alat pelebur dosa. Ibarat pakaian yang kotor, maka kebaikan itu sebagai deterjennya yang bersihkan biar tidak kotor. Malu saya ustaz datang ke majlis zikir. Kenapa? Karena belum tobat, kata dia. Ya. Maka dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya tertutup dari pintu tobat karena dia enggak berupaya. Coba datanglah. Datang ke majlis kebaikan, beribadah kepada Allah walaupun kita sadar masih ada dosa dan ada maksiat. Ya. Kalau seandainya kita tahu ada pelaku dosa, pelaku maksiat, datang kepada kebaikan, ya bersyukur kepada Allah. Ya. Bukan seperti orang yang di luar sana, jauh sana, kemudian udah taubat rupanya. Ya, bukan kemudian diungkapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Jadi kebaikan yang kita lakukan menjadi penyebab Allah ampuni dosa-dosa kita. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ya. Dalam ayat yang lain. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Hasanat, kebaikan yang kita lakukan akan membersihkan sayyi'at, keburukan-keburukan, dosa-dosa yang dilakukan. Qad ghafartu lahum. Kalau ada di antara mereka di majlis itu minta ampun kepadaku, kata Allah, aku ampuni dosanya. Maka perbanyaklah minta ampun di majlis zikir, baik secara zahir, ya, diucapkan astagfirullahal azim, ataupun secara batin dalam hati, sirran wa alaniyah, secara sir ataupun secara terdengar. Ya, tapi kan enggak di majlis zikir seperti ada kajian seperti ini. Ya, jangan istighfar kemudian astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Tapi di qalbu, minta ampun kepada zikir, astagfirullahaladzim. Ya. Maka Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa. Wa a'taituhum ma sa'aluhu, dan janji Allah, ini perhatikan. Dan janji Allah adalah siapa yang berdoa meminta sesuatu kepada Allah, baik kebaikan-kebaikan dunia, nikmat-nikmat dunia, ataupun kebaikan-kebaikan dan nikmat akhirat, Allah berjanji Allah akan kabulkan. Ini Nabi yang sampaikan. Wa a'taituhum ma sa'alu, aku akan berikan apa yang mereka minta. Kita request apa sama Allah? Ya, jadi dari apa yang disampaikan oleh Nabi ini, kita paham bahwa ada waktu, ada tempat yang mustajab. Waktu yang mustajab kapan? Waktu kita hadir di majelis ilmu. Di mana tempat yang mustajab? Tempat di mana halaqah zikir, halaqah majelis ilmu. Disitulah tempat yang mustajab. Dalilnya mana? Ini. Karena memang ada waktu-waktu yang mustajab, ada tempat-tempat yang mustajab. Terlebih lagi, bayangkan kalau kemudian waktu dan tempat itu di waktu terbaik, tempat terbaik. Di mana kira-kira? Di Masjidil Haram, di Mekah. Di waktu yang mustajab. Apalagi di Mekah, Madinah itu ada majelis-majelis ilmu. Betul tidak? Ada majelis-majelis ilmu. Bahkan di Madinah itu ada halaqah khusus untuk orang Indonesia. Siapa pembicaranya? Orang Indonesia, ustadznya dari Indonesia. Jadi kalau ada jamaah yang melaksanakan ibadah haji umrah, mudah-mudahan bisa hadir di majelis itu, menimba ilmu. Insya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga semuanya berangkat. Amin. Ya, insya Allah hari Sabtu depan insya Allah doakan semoga lancar. Saya akan bawa jamaah ke Aqsa dulu. Saya ke Aqsa 2 hari, kemudian Yordan 2 hari, baru Mekah Madinah.
Saya doakan insyaallah jamaah Masjid An-Nur semuanya dipanggil oleh Allah melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Amin. Dapat berziarah ketiga masjid yang disabdakan oleh Nabi, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan engkau persiapkan bekalmu dengan persiapan yang betul-betul maksimal kecuali menuju tiga masjid ini. Pertama, Masjidil Haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang kedua, Masjidil Rasul. Ya, masjidnya Rasulullah, Masjid An-Nabawi. Yang ketiga adalah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, Baitul Maqdis. Semoga insyaallah bisa berziarah ke sana. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau ada yang mau sampaikan ke saya. Berangkat insyaallah tapi bayar sendiri. Ya, bayar sendiri. Gitu. Tinggal saya bawa doang. Sudah siap, Pak? Siap. Ayo ke kantor. Ya. Jadi insyaallah. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Nah, janji Allah, siapa yang meminta berdoa di majelis zikir, Allah akan kabulkan. Bapak Ibu banyak berdoa sampai nangis-nangis di rumah. Ya, minta sama Allah. Belum diijabah. Oh, mungkin tempatnya, waktunya belum tepat. Ya, Bapak datang ke majelis zikir, majelis ilmu, datang di kajian. Di situ minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Nabi, aku akan berikan apa yang diminta oleh hamba-hambaku yang ada di majelis ilmu, yang ada di majelis zikir. Sekarang minta lah, mati minta. Makanya kita minta nih sampai datang insyaallah. Berulang kali insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke rumah Allah. Ya. Kemudian terakhir, dan aku hindarkan mereka dari apa yang mereka minta untuk dihindarkan. Dari apa? Neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah barang siapa yang senantiasa hadir di majelis zikir, sesungguhnya dia sudah berupaya menjaga keselamatannya di akhirat nanti. Ya. Qala ya fayaqul rabbi fihim fulanun. Terakhir. Kata malaikat ada yang lapor, "Ya Allah, di situ ada yang lewat di majelis itu, kemudian karena dia lihat ada orang duduk-duduk, ada majelis ilmu, majelis zikir, kemudian dia ikut duduk di situ. Padahal tujuannya sih nggak ikut ngaji awalnya, ya, tujuannya nggak ikut ngaji. Dia datang di situ duduk bersama mereka. Innama marra, dia hanya lewat, kemudian lihat ada perkumpulan, dia ikut duduk. Mungkin dia capek dan ikut duduk di situ istirahat. Fajalasa ma'hum, kemudian duduk bersama mereka. Fayaqul, kemudian Allah berkata, walahu ghafartu humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Siapa yang duduk di situ bersama mereka, aku ampuni juga dosanya. Karena orang yang datang di majelis itu duduk bersama kaum orang-orang yang tujuannya memang benar-benar ingin datang ke majelis zikir, berzikir, bertasbih, memuji Allah, ingin menuntut ilmu. Itu tujuannya manusia, tujuannya kaum tersebut. Ada orang yang mampir di situ. Siapa yang berkumpul bersama mereka tidak akan pernah merugi. Tuh, bayangkan. So, cuman datang ikut doang. Yang tadi awalnya nggak niat apa-apa, nggak ingin niat ngaji, cuman ikut duduk. Ya, karena lelah, karena capek, mungkin nyender ikut duduk di situ. Pokoknya dia kebagian kata Allah. Ya, menandakan bahwa apa? Barang siapa yang selalu bersama orang yang melakukan kebaikan, dia mendapatkan kebaikan. Begitu juga kalau ada orang yang gemar bersama orang buruk, nanti kena keburukannya. Allahu a'lam bissawab. Baik, masih ada waktu? Baik, masih ada waktu kira-kira 2-3 menit. Bisa untuk sholat sunnah isyraq. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Iya.
Ya. Allahu a'lam bissawab. Jadi memang ada hadis yang menjelaskan sab'una alfan min ummati yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ada 70.000 umatku kata Nabi akan masuk surga tanpa dihitung amal-amalnya. Ketika manusia sudah mempersiapkan catatan amal dengan gemeteran begini nanti akan dia sampaikan kepada Allah untuk dihitung, dia kamu nggak usah buka catatan amal, udah masuk surga duluan, dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 14 masuk surga. Catatan amalnya dia nggak tahu, berapa kebaikannya, berapa dosanya, dia nggak tahu. Pokoknya masuk surga, itu urusan Allah udah. Berapa jumlah manusia umat Nabi yang akan seperti itu? 70.000. Nah, kalau kita sebagai umat di akhir zaman nanti, ya Allah kebahagiaan atau tidak? Sedangkan umat-umat sebelum kita dari kalangan para sahabat itu berapa jumlahnya? Kemudian tabi'in berapa jumlahnya? Tabi'ut tabi'in, kemudian orang-orang soleh dari 1400 tahun yang lalu, kayaknya rupa-rupanya nggak kebahagiaan kita. Lalu bagaimana agar kita dapat kebahagiaan? Ada syarat-syaratnya disebut oleh Nabi. Pertama, alladzina la yastarqun, mereka yang tidak berobat dengan jampi-jampi yang tidak jelas. Mantra-mantra yang tidak tahu sumbernya dari mana. Wah, disuruh nggak tahu itu apa tuh yang dibaca. Ya kan, tiba-tiba ditutup aja. Bapak baca apa? Pokoknya nggak tahu. Yang baca dan yang dibacakan nggak ngerti. Itu disebut dengan istirqa. Ya. Saya menulis sebuah tulisan yang sampai pada kesimpulan apa hukum berobat dengan mantra yang tidak dipahami. Saya sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa tidak diperbolehkan dengan pendapat-pendapat para ulama. Sama seperti orang sholat dalam keadaan mabuk, diterima tidak sholatnya? Dia baca nggak tahu, ya. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, sama seperti orang yang baca nggak tahu apa yang dia baca, karena ada mantra-mantra yang dikasih tahu oleh bapaknya. Dari mana nih? Dari kakeknya dulu. Pokoknya diajarin tapi dia nggak tahu artinya. Pokoknya obatnya pakai ini, nyebut. Nah, itu yang pertama. Jangan minta berobat dari bacaan-bacaan yang kita tidak paham. Ustaz, saya nggak ngerti Al-Quran. Saya bacakan Al-Quran, saya nggak tahu artinya. Yang dibacakan juga nggak ngerti, nggak tahu artinya. Sama nggak kedudukannya? Tidak. Beda. Kalau Al-Quran sudah dijamin oleh Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran sebagai kesembuhan. Faham tidak paham, ngerti tidak ngerti, makna kandungan Al-Quran tetap dia menjadi obat. Saya nggak ngerti artinya. Pokoknya baca ya ayat ini untuk orang sakit. Tapi betul-betul Al-Quran, bacakan dia. Saya nggak tahu artinya. Berpengaruh tidak? Jadi obat tidak? Jadi obat. Karena sudah dapat jaminan. Tapi kalau ada tulisan-tulisan yang bahasa sang sekerta atau bahasa-bahasa yang kita nggak ngerti dari mana itu bahasa, kita pakai dia jadi mantra-mantra mengobatin orang yang kita nggak tahu, nggak boleh. Nah, itu yang dimaksud. Mereka yang tidak berobat dengan mantra-mantra yang nggak tahu juntrungannya dari mana. Itu disebut istirqa. Atau mantra-mantra yang mengandung kesyirikan. Nah, kita kadang nggak tahu nih mana mantra-mantra yang mengandung kesyirikan. Makanya kemudian jangan. Ada mantra-mantra yang kita nggak ngerti. Ternyata itu sebagai password manggil setan. Ya, yang diobati nggak ngerti, ternyata manggil ini ya kuhail macam-macam. Ternyata itu nama setan, nama jin, dipanggil, dia bantu. Itu satu. Yang kedua, wala yatatayyarun, mereka tidak tatayyur. Tatayyur itu berkeyakinan ada hari, ada tempat, ada nomor naas. Itu namanya tatayyur. Ya. Ini gedung kita bikin 14 lantai. Tapi tidak ada lantai berapa biasanya? 13. Terus lantai berapa yang nggak ada? Di liftnya nggak ada, 4.
Nah, itu namanya tatayur. Orang yang berkeyakinan lain terserah. Ya. Yang di luar Islam terserah, itu urusan mereka. Tapi kita bagi umat Islam nggak boleh berkeyakinan seperti itu. Ini namanya tatayur. Kalau ada lantai 14 jadi naas, lantai 13 jadi naas. Jangan bangun rumah di hari ini. Kenapa kalau di hari ini naas nggak boleh? Kenapa naas? Karena hari itu dulu ayahmu meninggal. Iya. Jadi dia beranggapan naas. Nggak ada seperti itu. Kalau ada hari naas berarti ada hari naas yang betul-betul kita nggak boleh melakukan sesuatu di hari meninggalnya Nabi dong, lebih utama. Ya kan? Apalagi orang tua. Beranggapan hari naas di harinya kematian Nabi pun nggak boleh. Kan begitu. Itu disebut dengan tatayur. Jangan berkeyakinan seperti itu. Itu dua. Jangan istirqa, jangan berkeyakinan tatayur. Kedua, yang ketiga, la wala yaktawun, tidak berobat dengan kai. Berobat dengan besi panas yang dipanaskan. Ya, nanti ini panjang penjelasannya ya, berobat dengan kai ini. Jadi maksudnya adalah ini dimakruhkan. Kalau ada pengobatan yang lain, karena ada orang yang manasin besi, ini ada koreng di sini, ada koreng nih, koreng. Ini enggak sembuh-sembuh nih koreng, udah obatnya enggak. Dia panasin tuh besi panas, kemudian dia sunut tuh. Nah, itu disebut dengan kai. Dan sejenisnya ada pengobatan-pengobatan dengan besi panas. Ini yukrah, dimakruhkan. Ya, jadi jangan berobat seperti itu. Nah, ini penjelasan ulama. Kemudian yang ketiga, yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka senantiasa bertawakal kepada Allah. 4 sifat ini kalau dimiliki, maka inilah golongan orang yang kelak akan masuk surga tanpa hisab. Kalau semuanya udah banyak ustaz yang seperti itu, udah kuotanya habis dan kita memiliki sifat itu, masuk atau tidak? Nah, para ulama mengatakan sab'un alfan itu menunjukkan jumlah yang banyak. Sebagaimana Bapak kalau umpamanya saking pusingnya, Bapak bilang apa? Pusing 7 keliling, itu saking pusingnya. Ya, jadi menunjukkan lil ghayah, banyak. Walaupun nanti ada umat-umat sebelum kita nih, ada dari kalangan sahabat, tabi'un, terus ada orang yang sudah memiliki sifat itu, sudah dijamin, udah melebihi kuota, sedangkan kita memiliki juga sifat itu. Bagaimana? Kebahagiaan atau tidak? Insyaallah kebahagiaan, karena menunjukkan banyaknya. Mudah-mudahan insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah kabulkan. Baik, kita cukupkan. Semoga ilmu kita bermanfaat. Sekali lagi mohon didoakan, insyaallah semoga masuk Masjidil Aqsa, tanah Palestina, Baitul Maqdis dimudahkan oleh Allah. Ditutup tuh mata-matanya seriwil agar tidak menghalangi kita. Karena ada sebagian jamaah pas mau masuk Aqsa, ternyata ibunya, bapaknya masuk, anaknya ditahan. Padahal enggak ada apa-apa. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk saya dan jamaah. Amin. Ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.